100 tahun tanpa dunia Islam. Titik nol ini dimulai sejak Khilafah Utsmaniyah runtuh pada 1924. Dunia Islam kehilangan pemimpin sentral. 100 tahun telah berlalu dan Dr. Ismail Raji Al-Faruqi menyebut masa ini sebagai abad kehilangan. Ketika peradaban Islam tersingkir dari panggung dunia dan Barat yang liberal mengisi kekosongannya. Pada tahun 1918 ini menjadi awal bencana bagi umat Islam. Kekaisaran Utsmani tumbang, dan perjanjian rahasia Sykes-Picot membelah dunia membagi negara Islam untuk mudah dijajah. Palestina, Suriah, Irak, dan Hijaz tak lagi bersatu dalam kekhilafahan. Dunia baru dibangun dan umat Islam dikeluarkan dari panggung sejarah. Inilah awal dari pecahnya dunia Islam menjadi negara-negara lemah yang mudah dikendalikan. Tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, dibentuk sebagai simbol tatanan dunia baru. Sedangkan umat Islam tak punya kursi di meja perundingan. Palestina dan Suriah dijadikan wilayah mandat, sementara dunia Islam tenggelam dalam kolonialisme. Dunia Islam tenggelam, suara umat dibungkam. Barat menetapkan aturan dan hukum global lewat LBB, tapi umat Islam yang dulu memimpin dunia, kini tak punya tempat untuk menentukan arah sejarah. Pada 3 Maret 1924, khilafah resmi dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dunia Islam kehilangan kepemimpinan global yang telah berdiri 1.300 tahun. Tak hanya tanah, umat kehilangan arah, identitas, dan persatuan. Peradaban Barat membangun tatanan dunia baru dan Islam dimatikan dari akarnya. Tahun 1930, Bank for International Settlements (BS) didirikan sebagai bank sentral dunia. Inilah akar dari sistem finansial global modern. Negeri-negeri Muslim yang masih dijajah diseret masuk ke dalam sistem tersebut. Sistem ini jadi jebakan panjang yang melilit umat dalam jaring utang dan ketergantungan. Pada 1944, Bretton Woods menjadi fondasi ekonomi dunia modern. IMF dan World Bank lahir, negeri-negeri Muslim tak diundang. Mereka dianggap belum penting, padahal masih sibuk dijajah. Dunia Barat merancang sistem global yang akan mengatur dunia Islam selama puluhan tahun, tanpa suara mereka. Pada tahun 1945, PBB lahir membawa janji perdamaian dan keadilan dunia. Tapi negeri-negeri Muslim belum merdeka, belum punya kursi. Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaan. Wilayah Islam masih terbagi, tanpa nama dan tanpa suara. 14 Mei 1948, Israel dideklarasikan. Ratusan ribu warga Palestina terusir dalam tragedi Nakbah. Dunia Islam terpecah, tak mampu melawan. Di tahun yang sama, WAO didirikan dan dunia baru terus dibangun, tanpa peran Islam. Tahun 1947, CIA dibentuk sebagai alat intelijen global Amerika. Di tahun yang sama, PBB meresmikan pembagian Palestina, jalan menuju berdirinya negara Israel. Dunia Islam hanya bisa menyaksikan tanpa perlawanan. Gerakan Islam mulai bangkit, tapi politik kebangkitannya dibungkus sistem sekuler, bukan visi Islam. Gerakan Islam ditekan, dicap radikal, dan dicurigai. Sementara itu, Barat menguat lewat OECD, Organization for Cooperation and Development, WEF, World Economic Forum, WTO, World Trade Organization, dan jaringan kerjasama lainnya. Dunia Islam terjebak dalam utang, konflik, dan krisis kepemimpinan. Jadi titik balik atas narasi global. Islam diserang, tapi juga dituduh. Afghanistan dan Irak dibombardir, khilafah dicap teroris. Media global membentuk ketakutan. Islam kehilangan kendali atas citranya. Di era informasi cepat, umat dilambatkan oleh stigma.
NATO lahir pada tahun 1949 sebagai aliansi militer barat. Mossad didirikan sebagai Dinas Intelijen Israel. Dunia Islam masih sibuk menyembuhkan luka kolonialisme. Tahun ini menandai penutupan fase pendirian arsitektur dunia modern, lengkap dengan sistem ekonomi IMF World Bank, hukum PBB, kesehatan, intelijen, CIA, Mossad, dan militer NATO, dan semuanya tanpa peran Islam. Tahun 2020, pandemi COVID-19 mengubah dunia. WHO, WEF, dan perusahaan teknologi besar mulai mengatur hidup manusia dari kesehatan hingga informasi. Vaksinasi massal, digital pass, dan kontrol sosial diterapkan secara global. Sementara itu, dunia Islam hanya mengikuti arus tanpa narasi tandingan. Di saat tatanan baru sedang dibentuk, umat Islam hilang arah dan visi peradaban sendiri. Tahun 2011, gelombang revolusi yang dikenal sebagai Arab Spring mengguncang dunia Arab. Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan terjadi perang saudara, intervensi asing, dan kekacauan baru. ISIS lahir dari kekosongan kepemimpinan Islam dan nama khilafah makin dicemari. Dunia Islam kembali tanpa pusat, tanpa arah, tanpa tumpuan. Tahun 2023, dunia bergerak ke arah multipolar. China, Rusia, dan BRICS Plus menantang dominasi Barat. Arab Saudi, Iran, dan UAE ikut bergabung, membawa peluang geopolitik baru. Tapi dunia Islam masih pragmatis, tanpa arah, tanpa proyek peradaban, tanpa visi yang memimpin. Dikendalikan oleh sistem yang tak tunduk kepada Tuhan. Bagi banyak pemikir Islam, abad ini adalah simbol kejatuhan umat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun orang yang akan memperbarui agamanya. Kini ketika peradaban barat mulai retak, tanda-tanda kebangkitan mulai tampak. Akan datang pemimpin yang membawa estafet peradaban, bukan karena ambisi kekuasaan, tapi karena ketundukannya kepada Sang Pencipta.